temen ngopi ini sebenarnya teman lama, ya kan? Ya. Saya nggak tahu sebenarnya kita ketemu awalnya tuh di mana lebih spesifiknya. Kalau nggak salah di salah satu perusahaan ini ya, Apa? ojek online ya kalau nggak salah. Ya nggak sih, Pak? Oh enggak sih, sebenarnya lebih lama dari itu sih. Oh iya benar. Di mana ya? Saya lupa Di lagi. masa lalu kita yang masih agak ya udah Jangan lupa bawa ya. masalah. Ada Enggak. udah senangan untuk hari ini, Ya. teman ngopi kita untuk hari ini. Wes. Tadi dia mentionnya kayak gini. Sebenarnya harusnya kita yang di situ. Harusnya kita yang di sini. Iya. Ini ntar sebelum kita lanjut, ini ngobrolnya kita pakai bahasa kayak gimana? Mau mix boleh. Mix boleh. Berhubung kita juga anak-anak Gorontalo kan, Ya. mau pakai bahasa Gorontalo juga boleh gitu. Iya. Tapi Anda ini semua Anda ambil ya sebenarnya ya. Bisa dibilang kayak gitu ya. Sebenarnya bukan diambil sih, tapi ini Iyo. yang diberikan gitu loh. Jadi tangkap semua saja. Iya, tangkap Ngapain? semua. Di mana ada cuan di situ ada Uki sebenarnya. Betul. Lebih ke situ DP ini, DP apa? DP bio. Betul. Jadi Uki kita kenalan dulu sama Uki ya. Iya, oke. Jadi Uki Dasinangon. Kok jadi Dasinangon sih tadi? Dasinangon. Banyak Itu bilang emang begitu. iya kan? Iya. Dasinangon, padahal Dasinangon. Dasinangon, iya. Tapi itu memang marga toh. Itu the one and only di Gorontalo. Kamu bukan anak Gorontalo, setahu saya. Iya. Kota Makanya Bagu ya? yang pakai marga Dasinangon itu yang stay di Gorontalo itu cuma orang 4 orang. Kamu, anak kamu. 5 ya, ini berapa? 6. Iya. Kita, Heeh. adik kita ada Oh, 3. betul, papa. Papa dengan anak. Iya benar. Cuma orang. Iya, cuma dorang. Pokoknya cuma DP Ya, keluarga. kalau habis sudah habis no. Habis no. Tapi aslinya Kota Bagu ya, Pak? Asli Kota Mobagu. Kota Mobagu. Jadi Uki Dasinangon ini seorang entrepreneur juga, MC, host, tapi sekarang tuh dia kayaknya lebih banyak di balik layar ya, di belakang Iya. panggung ya. Sekarang kayaknya saya ngeliatin story-nya seperti itu. Sama seperti aku bilang tadi, dia tuh seorang wirausaha. Ya Amin, kan? amin. Iya. Ngopi. Sesuai sama acara kita ngopi bareng, harusnya ada kopinya juga di sini. Betul, ya kan? nggak Bapak apa-apa, ini di mungkin- gelas juga boleh. Iya boleh, ini juga masih kopi kok sebenarnya. Sama aja. Iya. Tapi kalau misalkan dari semua ini, dari entrepreneur sendiri, dari host, MC juga, terus juga apa sih namanya di belakang panggung, sebenarnya yang mana dulu bidang yang kamu tekuni awalnya nih, Oki? Jadi seorang ayah. Oh iya, ayah dulu. Ya, Emang ayah iya? dulu dong. Emang iya. Harus itu loh. Enggak, maksudnya Oh, kan karirnya ya karir. kan. Iya. Masa tiba-tiba ayah aja. Enggak. Sebenarnya lebih ke apa ya? Ini sebenarnya enggak bisa dipilih sih. Yang mana yang harus dilaluin gitu. Karena kayak bisnis alhamdulillah sekarang sudah boleh jalan tanpa harus di situ gitu loh. Terus yang kedua ini sama show management atau IO dan MC. Itu Iya. aja sih sumber cuan-cuannya dari situ. Jadi kalau dipilih salah satu ya Awal mulanya yang mana? Awal mulanya karirnya dulu dari mana? MC dulu ya kayaknya ya? Iya kalau MC memang udah lama. MC dulu berarti iya. ya? Berawal dari MC. MC dulu, terus ketemu nih sama teman-teman entertain di Gorontalo, anak-anak IO, produksian dan lain-lain. Nah dekat dengan dorang akhirnya udah coba berani jadi apa ya? Entrepreneur dulu ya? Turun ke belakang dulu, jadi belakang layar. Oh belakang layar dulu, habis itu Iya, bikin usaha? Kayaknya bikin usaha dulu Anda? Iya sih, betul. Iya, kok jadi saya Usaha tahu dulu. ya? Iya, Oke. betul. Usaha 2020 ya usahanya ya? Karena dulu waktu MC itu kan dari zaman 2012. Kerja terus resign di 2020, akhirnya bikin deh ini warung kopi. Warung kopi. Pandemi berarti itu ya? Pandemi. Apakah karena pandemi Anda Iya, bikin? Iya. Ya terpacu. Karena untuk- pandemi juga. Iya, karena kan salah waktu itu satu kan korban. tidak ada event-event ya, karena Betul. waktu pas ini. Jadi akhirnya Sunyi. muter otak ya. Betul. Oke, kalau kita lihat dari backgroundnya Uki ini pengalaman kerjanya itu ex hotelier, ya kan? Iya, Ex banker betul juga. Terus juga alumni startup gitu, yang aku bilang tadi kayaknya kita juga pernah ketemu di situ. Boleh disebutin nggak? Nggak apa-apa ya? Nggak bisa nggak ya? bisa ya disebutin. Nggak bisa guys, oke. Pokoknya di background pendidikan ini sebenarnya agak jauh ya, Kacau, ya kan? asli kacau. Aslinya hidupnya kacau nggak? Nggak ya? Lumayan. Lumayan kalau itu. Ya gimana itu dari background pendidikan terus tiba-tiba beloknya ke sini tuh gimana itu? Cukup kerjaannya yang belok ya, kalau hidup jangan sampai belok ya Cin ya. Nah, itu udah belok tadi. Ya jadi
Dari SMA saja itu aku punya 3 sekolah. Jadi 1 tahun 1 sekolah. Oh pindah-pindah? Iya. Nakal Anda ya? Oh bukan nakal, itu karena potensi saya tidak bisa ditampung di sekolah. Sekolahnya nggak bisa menampung, baik. Nggak. Sekolah apa itu? Dulu kan di Kota Mobagu, kelas 1 Oke. SMA nih di STM, Cokro Aminoto. Di Oke. sana jurusan elektronik ya. Laki banget itu ya? Oh iya, terus lagi banget. Yang pertama, yang kedua, pas pindah di sini kelas 2 ambil jurusan SMK bukan perhotelan belum. SMK komputer. 1 tahun, terus kelas 3-nya di SMK 2 perhotelan. Oh beda-beda ya? Terus lulusnya langsung dapat kerjaan di salah satu hotel di Gorontalo. Gorontalo, gitu. iya tahu-tahu. Sampai pre-opening yang di hotel satunya Oh lagi. benar, kita ketemu kayak di situ di Iya, hotel di ya? situ. Iya. Terus after itu tiba-tiba langsung masuk di perbankan gitu. Coba-coba lo di orang dalam, ya kan? Ternyata nggak cocok nih gue di situ karena Iya. jiwa apa ya? Jiwa apa itu namanya? Orang itu Jiwa kan sosial kah kesana oh kemari itu gitu salah ya? satu. Terus jiwa orang yang pengennya kerjaannya nggak terikat. Iya, gitu. fleksibel gitu ya waktunya. Itu meronta-ronta saat itu. Jadi ya udah pas kontraknya udah mau habis, kalian aja dihabisin kontraknya gitu. Udah nggak bisa lanjut gitu. Jadi lu mau kerjaan apa sekarang? Kan masih kosong nih. Padahal belum ada planning loh mau kerja apa 2015. Pak Grab anak. Grab Oke. motor ya kan masih cuan-cuan bagus itu Iya, kalau jadi awal-awal driver kan masih Grab. belum banyak ya. Enak di situ. Resainnya 2000 berapa? Oh 2015 masuk di perbankan. Resain 2017 Grab 2 bulan terus dapat panggilan buat opening salah satu perusahaan startup di Gorontalo gitu. Running 2 tahun terus pandemi kan 2020. Iya, 2020. Pandemi perusahaan sebenarnya bukan apa namanya bukan jadi korban juga sih tapi karena memang perusahaan harus turun status pokoknya adalah something problem di dalam Iya, sampai iya. kita harus di hold dulu gitu. Akhirnya mulai mikir akhirnya jalannya ke sini ya. Iya, aku mau harus ngapain nih padahal baru habis nikah kan. Oh, Kerja iya. apa sekarang ini? Tapi ya udah makanya di situ tuh jiwa ininya muncul. Kreativitas itu muncul gimana caranya barang kecil pun harus jadi uang gitu. Jualan masker apa namanya hand sanitizer, Gila sih. jual. Berarti nggak jual diri aja ya? Hampir. Jual diri lewat jasa. Jasa nge-MC ya kan Bapak? Iya, tolong disakuin dong saya Pak. juga kan laki-laki panggilan gitu. Kalau kan Panggilan Kayak MC MC ya, bisa. betul Ya kan? sekali. cuma memang ini kasih ya pikiran dibersihkan ayo nak jangan Jangan negatif thinking dulu, Iya. belum selesai kita ngobrolnya. Kira-kira jadi seorang Uki ini seperti apa ya DP apa ya suka dukanya di balik layar sama di depan layar, kira-kira perbedaannya apa gitu ya? Kan nanti kita akan bahas ya. setelah Yang satu ini. Ngopi dulu kita. Oke, balik lagi di Ngopi Bareng dan kita juga masih ngobrol sama Uki, teman ngopi kita untuk hari ini ya. Tadi udah nyampe ini sih Ki, berarti kan awalnya kan MC dulu ya. Iya. Terus habis itu kalau misalkan disuruh milih di depan layar atau di balik layar, Uki Iya. bakal milih apa nih? jujur enaknya di belakang layar sih. Enak ya, belakang layar ya. Tapi kadang cuannya lebih besar di depan layar jadi Iya lagi. Karena kalau belakang layar kan kita ini ya, harus bagi ya, Bagi. banyak lagi krunya. itu jangankan itu kita malah kalau lagi ngobrol dengan teman-teman band nih yang bakalan perform juga ya. Jadi kalau mau dihitung-hitung, hitungannya sebenarnya masih kita lebih besar gitu loh. Iya. Karena kan itu pasti dibagi nih, contoh 8 apa 10 orang bandnya, krunya di band sama player. Budget sekian harus dibagi lagi. Itu kalau kita nge-MC kan patok harga aja, kita sesuai red card-nya begini. Iya. Belum kalau ada gladinya gitu loh pasti. Tapi kalau misalkan untuk apa ya, kan beda tuh. Kalau misalkan orang MC kan pasti ada DP rasa ini dan lain-lain. Kalau di balik layar kan lebih santai lagi. Ya. Mungkin itu enaknya di situ kali ya. Ya pokoknya
challenge-nya beda. Beda-beda gitu. sih sebenarnya, tekanannya beda-beda. Tapi jujur Li, sebenarnya kalau mau tanya sekarang aku lebih enaknya itu kalau dapat apa namanya ya. Kalau itu di belakang layar itu maksudnya kayak ini aja sih, kayak tim show manajemennya aja, krunya aja gitu. Tapi kalau orang yang direct eventnya dari awal, istilahnya kalau contoh nih Tinisa sudah apa namanya kerja di event toh gitu, terus tiba-tiba dapat event. Tapi itu Nisa punya sendiri, Nisa yang garap sendiri. Enaknya dari situ. Jadi dari awal ya. tektokan dengan klien nih, terus nego-nego nawar soal RAB, kau yang bikin timelinenya, kau yang set rundown-nya dan lain-lain, itu enak sampai acara selesai. Karena walaupun dibayar mahal ataupun dibayar murah, yang dipertaruhkan situ adalah suksesnya acara. Eventnya sukses Iya, apa enggaknya ya. kalau sukses torompe bagian itu jadi ini beda dang Iya, gitu. Nama juga kan pasti Nama juga, ngaruh di situ kan. Iya. Hanya lebih enak kalau mau tanya, lebih deg-degan itu kalau orang di belakang layar. Belakang layarnya Iya. challenge-nya beda lagi sebenarnya gitu. Kalau ya kan? tampil di depan layar ya orang harus perfect dulu, ya kan, harus pokoknya jangan sampai salah sebut sponsor, apalagi Iya. sebut kompetitor dan lain-lain. Itu sih tekanan lebih banyak kalau Mbak MC. Iya benar. Maksudnya tekanannya cuma di situ aja. Di- Tapi kalau balik layar tuh tekanannya gimana cara ini harus sukses Iya, gitu kan. orang Iya, lebih meminimalisir. mendirect dan didirect sih DP beda. Kalau jadi MC kayak orangnya yang didirect toh. Iya. Pokoknya ini harus begini ya, ini harus begitu ya, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, yang mau disebutkan cuma ini, yang tidak boleh itu. Kalau orang yang di belakang layar, atau orang yang mau backing itu dah. Ibaratnya gitu. kalau MC tuh orang cuma tinggal buka mulu, tinggal mau makan. Kalau orang mesti masak dulu, nyiapin bumbu dan lain-lain Betul. orang di belakang layar gitu. Tapi kalau Uki sendiri kalau misalkan kita orang lihat dari DP background pendidikan, ini kan sangat bertolak belakang ya dengan ngurus-ngurus event seperti ini. Kamu tuh belajar otodidak atau memang awalnya kayak ngikut-ngikut dulu, ikut-ikutan di event-event dulu, mantau, cari tahu dan lain-lain, itu ada proses seperti itu tidak? Basically sebenarnya nggak ada. Jadi kayak apa namanya ikut kelas public speaking untuk bisa nge-MC begitu. Sebenarnya tidak ada, malah semua otodidak. Cuman karena kemarin waktu SMA itu kan ambil jurusannya perhotelan nih. Jadi ada ibu guru yang direct Ki, kalau di reception itu harus seperti ini ya. Kalau di housekeeping harus seperti ini. Jadi orang itu jadi frontlinernya di hotel gitu loh. Orang yang ketemu sama tamu. Nah, dari sebenarnya di hotel sih enggak lama, cuma 7 tahun. Lama itu Kerja di Bapak. hotel. Terus beda pindah-pindah, alhamdulillah hotel besar di Gorontalo kan. Jadi ketemu dengan tamu yang random nih, dari apa namanya, tamu lokal, internasional juga ada. Jadi orang dikasih belajar dari pengalaman itu aja. Gimana caranya ngobrol dengan tamu, handle komplain dan lain-lain gitu. Oke. Nah, itu yang aku manfaatkan untuk dapat cuan. Iya. Berarti sebenarnya nggak jauh-jauh banget juga ya. Kalau misalkan dari hotelier sendiri ada ilmu yang bisa dibawa untuk ke yang sekarang Iya. jadi show manajemen atau ini di gitu. event Oh, IO lah. organizer, IO gitu. Kalau aku lihat sebenarnya dasarnya itu adalah bagaimana orang bicara servis orang gitu. Contoh orang mau jadi LO pun seperti itu ya, bagaimana orang bicara bahasa servis orang pe artis, cara bahasa servis orang pe tamu. Kalau orang so paham soal itu ya sama itu entah bawa ke bawah sih. Kau bicara mbak cerita dengan orang nanti akan seperti apa, kau bakalan tahu karakter, oh ini tamu ini seperti ini ya. Jadi orang bawa orang apa namanya, orang pe pembawaan harus sesuai dengan ini tamu pe mau, kira-kira begitu. Ngikutin gitu ya. Jadi enak. Dari semua show ataupun event yang pernah dihandle sama seorang Uki, kira-kira apa yang paling berkesan sejauh ini? Kalau konser sih, konser salah satu. Salah satu konser deh yang ada di Gorontalo yang pernah Uki Nggak apa handle. sebut DP Nggak apa-apa, nama musisi kan? Oh, iya, konser Tulus. Oh, Tulus 2023. Iya, kalau nggak salah 2023 di ya? kampus Kampus UNG. UNGO itu enak banget. Karena Kenapa? apa? Sesuai SOP semua. Standarnya dapat, terus tidak ada yang melangkahi itu. Istilahnya batas-batas yang sudah ditaruh, dibuat, tidak ada yang melanggar dan semua berjalan sesuai dengan apa yang orang mau dari IO-nya sendiri. Contoh nih kayak clear area di area stage, area panggung. Itu memang tidak ada orang yang tidak punya kepentingan yang naik ke panggung begitu. Aku di situ kebetulan kemarin jadi stage crew aja. Di bagian kan ada 2 nih, kiri kanan panggung kan. Aku di stage crew bagian transit.
Jadi duduknya standby-nya bareng manajernya Tulus, Dere, sama si Dere juga, sama DP. Oh iya, berdua sama Dere ya manajer lain. kemarin ya? Iya. Jadi standby-nya aku di situ dan itu clear, memang clear. Tidak ada kru yang tidak berkepentingan yang ada di situ. Seperti itu sih yang paling keren, paling teratur menurutku sih dari segi tiketingnya. Paling teratur Tulus itu. Karena biasanya kan ini bukan mau sebut konser-konser lain gitu. Ini ya, anak juga kan masih baru nih, baru berapa? Baru 3 tahun terjun ke dunia bisnis ini. Tapi alhamdulillah langsung mainnya langsung di stage, di apa namanya di posisi yang memang krusial sebenarnya. Krusial di show manajemennya gitu loh. Banyak pelajaran yang aku lihat dari beberapa konser, kayak ada beberapa konser yang sebenarnya di sini tidak perlu ada kayak kru ini tidak boleh naik ke panggung, atau ada dari pihak keamanan tidak bisa naik ke panggung, harus clear dong. Tapi di beberapa konser itu tidak dihiraukan dengan alasan bla bla lah seperti itu. Cuma kalau kayak Tulus kemarin memang alhamdulillah clear dan intinya aman ya, dari pertama sampai terakhir itu prosesnya aman. Prosesnya aman. Oke. Nah, ini juga nanti ini yang bikin aku penasaran juga sih sebenarnya. Dia seorang entrepreneur juga, bagian kopi itu gimana ceritanya? Dia bikin kopi, apakah dia belajar juga dan lain-lain? Nanti kita bahas ya, oke? Ya. Kita ngopi dulu. Lanjut lagi. Masih di Ngopi Bareng dan kita juga masih ngobrol sama Uki. Yes. Tadi kita udah nyampe di kopi nih Ki. 2020 ternyata awal buka usaha kopi ini karena pandemi. Karena situasi juga yang mendorong akhirnya muter otak untuk bikin kopi. Kenapa memilih kopi? Apa karena kamu memang suka kopi atau karena memang kamu sebenarnya udah ada basic ngeracik kopi, bagaimana? Oke, kopi. Kenapa? Jadi dulu itu 2020 anak itu sembari freelance MC dan lain-lain kan, aku sempat jual gula loh. Jadi aku beli per koli, di packing per kilo. Kayaknya apa aja dijual sama dia ya? Iya. Terus aku jual ke ada pasar dadakan nih, ya kan? Ada di jalan-jalan tuh. Terus warung kopi ada beberapa di sini, aku antar gulanya tiap 3 hari. Telepon Ki 5 kilo ya diantar ya. Udah enak nih kayaknya kalau bisnis kopi ya. Jadi aku belajar, ketemu sama ownernya, sama manajernya, sama barisannya. Aku lihat, oh gini ya cara mainnya, gini cara buat bikin kopinya. Ya udah, aku jujur aja pengen bikin kopi gitu, ingin belajar bikin kopi. Jadi belajar aja sih sama teman-teman. Akhirnya habis jualan gula, kebetulan aku kenal sih sama ownernya Cafe Sierra kan. Aku disuruh jualan di terasnya Cafe Sierra tapi gratis, nggak disuruh bayar gitu. Terus aku lihat lahan di belakang Cafe Sierra itu kan ada yang taman-taman kan hijau. Usulin sama si owner. Awalnya situ dulu ya? Bilang Ci ini enaknya bikin food court loh. Oh ya coba kita ulik dulu Ki. Ya udah, singkat cerita ulik jadilah Food Sierra. Ya waktu itu. Nah dari situ aku mainnya langsung ke kopi. Aku bilang Ci aku mau minta satu stand buat jualan kopi ya. Oh boleh Ki, ya udah dari situ belajar bikin kopi, walaupun memang banyak failnya aja, banyak yang nggak jadi, banyak yang berarti rusak. belajar dari internet sama minta bantuan orang aja ya? Sama teman-teman yang udah punya warung kopi gitu. Sebenarnya aku di kopi ini mainnya bukan ke coffee shop, bukan ke itunya, maksudnya kayak tempat-tempat kopi sekarang nih yang lagi high-five, yang keren-keren. Aku malah lebih yang ke bawah aja. Warung menengah kopi ke bawah menengah ke bawah yang nangkap pasar yang fast moving sebenarnya. Kopi susu gitu loh. Itu kan tiap hari pasti laku, pasti ada yang beli. Ibaratnya gitu. warung kopi, bener-bener geril warung kopi. Geril warung kopi begitu, jadi tempat orang ngobrol aja, bisnis, pekerjaan, sales jual mobil dan lain-lain, semuanya itu ada di warkop. Itu loh, itu awalnya dari Cafe Sierra sampai pindah-pindah tempat dan akhirnya kemarin alhamdulillah dapat tempat 2 tahun kemarin di mana Jalan Madura. Iya, di situ sampai sekarang. Alhamdulillah sampai sekarang.
Nah itu gimana tuh suka dukanya menjalankan coffee shop di tengah sekarang saat ini banyak sekali Pandemi. merajalela kopi di Pandemi mana-mana. kopi, street kopi ya. Yes, apalagi kan sekarang kalau kamu tahu kan daerah sentral kan juga udah jualannya betul. murah itu Bapak. Gimana tuh Pak? Gini, aku orang yang tidak terlalu fokus di kopinya. Oke. Jujur Li, bukan orang yang terlalu idealis dengan kopi. Kopinya harus pakai kopi yang ini. Ini rasanya aftertaste-nya agak bold, agak ini ya. Dari istilahnya dari kebun pasca panennya harus kayak gimana, harus aku tahu sebagai ownernya. Aku nggak di situ, bukan kayak tipe orang yang harus tahu dari dalamnya, enggak. Kalau ada yang tahu ya ngapain ngapain aku harus tahu itu. Iya. Contoh nih aku beli kopi di salah satu orang ya, dia yang tahu itu ya udah berapa per kilo bro, sekian aku beli. Ulik coba bikin sebentar enak ya udah pas, udah tahan kayak gini aja. Itu nggak, jadi nggak perlu mau sampai ke sana. Aku orang nggak idealis di kopi, jadi lebih fokus ke manajemen bisnisnya aja sih, gimana biar kopiku ini orang tetap beli, orang tetap butuh, dan orang pasti harus datang tiap hari gitu di warung kopi. Itu aja sih yang aku pikirkan. Nah, kalau dari Uki sendiri gimana tuh caranya? Sebenarnya lebih ke jasa. Kalau aku di warung kopi Oke. sebenarnya sudah tidak terima untungnya lagi, tapi gaji gitu. Oke. Paham? Jadi tinggal ambil gajinya aja dari warung kopi. Kalau mau tanya untung mah, untungnya buat warkop sendiri gitu loh. Ya, aku ambil gajinya aja. Aku sama ada tim tambah-tambah urusan si ada pokoknya si Martin dan satu Martin Hipno. Linda. Martin Hipno, orang dua itu kan aku tim untuk orang bikin bagaimana lagi ya? Orang bikin apa lagi ya? Nah, cuman kebetulan kalau orang fokus di event begini akhir tahun kan pasti padat nih. Jadi masih tahu sedikit gitu biar dulu. Cuma biasa orang dari awal tahun sampai pertengahan tahun orang fokus mikir mau kasih bagaimana lagi nih warkop. Cuman yang pasti yang harus aku pastikan itu adalah apa yang keluar dari meja barista itu tidak fail atau tidak pernah miss atau tidak pernah berkurang atau berlebihan dari apa yang aku takarkan di awal dan SOP-nya ada istilahnya. Kalau untuk produksi SOP pasti ada, dari kayak kopi susu, kopi hitam, minuman-minuman dingin itu SOP-nya ada, dan itu sudah ada aku pe orang yang istilahnya supervisor di situ ya. dan jadi dia yang urus semua, dia yang kawal dari restock barang, bahan mentah sampai kopinya ada di cangkir gitu. Kalau orang tinggal ke jasanya aja. Bagaimana orang mau bahas sambut orang pe pelanggan yang datang, bikin orang nyaman, tidak juga tiap hari kayak kau ke warkop tiap hari, tidak juga tiap hari aku duduk ganggu terus kau kayak temani kau cerita kayak sendiri kan. Ada orang yang suka mau datang itu tidak mau diganggu. Iya. Jadi aku lihat itu mood no, jangan ganggu, aku mau cari ketenangan Iya, gitu. betul. Jadi begitu sih, dia Oke. lebih ke jasa aja. Oke, proyek ke depan nih, Ki. Ada rencana apa nih ke depannya? Apakah kamu mencoba bidang lain lagi? Apa ya, aku itu sebenarnya pengennya jadi ini aja, jadi orang kaya. Sama. Semuanya Punya ya, keinginan yang sama. semua suka jadi orang kaya, udah sama. Pengen Aku jadi normal. konglomerat udah. Wah. Realistis ya. Iya. Pengen jadi orang kaya, karena apa? Jadi orang kaya itu banyak manfaatnya loh. Kita bisa berbagi. Iya, gitu kan. berbagi, dan yang pertama hutang lunas itu aja. Ya, semua ada utang bro, pasti. Betul Nggak mungkin sekali nggak ada ya. utang, ya. Skala Raffi Ahmad aja pasti ada. Utang sholat pun, ya sholat pun jadi Utang puasa. Ya kan, sholat utang puasa, itu. betul. Selunas? Oh, enggak kan? Ada memang cowok utang puasa, cewek utang puasa biasanya. Anda ada ya Pak? Ada. Oh ya Allah, dibayar Musafir, Februari guys. kan, Februari. Oke. Itu aja. Iya. Ya. Terima kasih untuk Uki sudah Yuk. mau main di Ngopi Bareng untuk hari ini, dan semoga lancar semuanya. Amin. IO mau apapun itu yang kamu kerjakan, entah mau coba bidang lain kah nantinya, kita tungguin kabar atau cerita menarik lainnya ya nanti ya. Amin. Terima kasih and sampai Sip. jumpa, bye-bye. Bye.